Selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang. siang. Yang Yang kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM yang telah memberikan materi kuliah manajemen talenta dan kepemimpinan sehingga kami dapat mempresentasikannya pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman juga yang telah berhadir pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Aditya sebagai moderator. Saya sebagai pemateri, nama saya Ahmad Suhendri sebagai pemateri pertama. saya Angelika sebagai pemateri kedua. Saya Patricia sebagai pemateri ketiga. Saya Siti Fauzia sebagai pemateri. Saya Siti Saira sebagai pemateri. Baiklah, saya akan memaparkan profil perusahaan. Nama perusahaan PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Industri kelistrikan ukuran besar. Lokasi bagian Sumatera bagian selatan Indonesia. Perusahaan ini memiliki visi misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misinya yang pertama yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Suhendri. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan talenta, analisis kebutuhan, penilaian kebutuhan. Proses ini mencakup identifikasi posisi kunci dalam organisasi dan analisis kelompok talenta yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut. Manajemen melakukan rapat untuk merumuskan kebutuhan talent pool, memastikan bahwa analisis ini selaras dengan kebutuhan perusahaan di masa depan. Selanjutnya itu tujuan. Melalui program manajemen talenta, PT PLN bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berkembang dalam karir mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Lakukan analisis struktur. Sehingga mengurangi risiko kekosongan jabatan. Selanjutnya yaitu tantangan utama. Manajemen proyek, keterampilan dalam mengorganisir, mengedukasi, menganalisis, dan kelola risiko proyek sangat penting untuk memastikan semua proyek berjalan lancar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yang kedua, strategi rekrutmen. Strategi dilihat dari ada dua, yaitu sumber rekrutmen dan proses rekrutmen. Sumber rekrutmen dilihat dari secara online, yaitu pendaftar bisa mendaftar melalui aplikasi rekrutmen online maupun website rekrutmen pln.co.id. Sedangkan melalui offline, pendaftar bisa langsung mendatangi perusahaan. Jadi Proses rekrutmen ini dilaksanakan melalui dua metode, yaitu rekrutmen internal maupun rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal dilakukan apabila organisasi telah mengidentifikasi adanya karyawan saat ini yang
memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga perlu untuk dimasukkan ke dalam kelompok talenta organisasi. Sedangkan rekrutmen eksternal dilakukan apabila perusahaan telah mengidentifikasi adanya gap kompetensi di posisi kunci yang tidak memungkinkan diatasi dari karyawan yang sudah ada di perusahaan. Selanjutnya, proses rekrutmen. Yang pertama, deskripsi pekerjaan, yaitu ada Fresh Graduate Recruitment Program, yaitu program ini dirancang khusus untuk lulusan baru perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan calon pegawai dengan keahlian spesifik yang sesuai dengan kebutuhan PT PLN. Program ini biasanya melibatkan diklat prajabatan, yaitu pelatihan khusus untuk mempersiapkan lulusan baru memasuki dunia kerja di PLN. Lalu yang B, Professional Workers Recruitment, yaitu program ini ditujukan untuk merekrut pekerja profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, seleksi. Proses seleksi di PT PLN melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, analisis kebutuhan talenta, yaitu dilakukan melalui rapat manajemen dan tim panitia manajemen talenta. Dalam rapat ini dirumuskan kebutuhan spesifik untuk talent pool perusahaan. Lalu selanjutnya penentuan kriteria. Terdapat kriteria khusus yang ditentukan untuk mengisi jabatan-jabatan struktural maupun fungsional. Kriteria ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap posisi. Lalu selanjutnya kesesuaian grade. Kriteria pegawai harus sesuai dengan grade jabatan yang akan diisi. Misalnya, untuk jabatan manajemen atas, grade yang sesuai adalah Integration 1, Integration 2, dan Integration 3. Yang terakhir, penilaian pegawai. Hasil penilaian pegawai juga menjadi pertimbangan dalam proses seleksi. Penilaian ini mencakup aspek integritas, leadership, soft skill, dan hard skill. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Patricia. Proses rekrutmen yang ketiga adalah onboarding, di mana di PT PLN proses onboarding ini disebut dengan on-job training atau OJT. Proses ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu durasi. OJT berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun, tergantung pada posisi dan juga kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada tujuan, yaitu selama OJT pegawai baru diharapkan dapat memahami pekerjaan secara mendalam dan menunjukkan integritas yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada adaptasi. OJT juga berfungsi sebagai masa adaptasi bagi pegawai baru untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan sistem kerja di PLN. Dan yang keempat ada penilaian akhir. Di akhir periode OJT, pegawai akan diberikan penilaian. Hasil penilaian ini akan menentukan kelanjutan karir pegawai tersebut di PT PLN. Yang ketiga ada pengembangan talenta. Yang pertama yaitu ada pelatihan teknis, di mana PT PLN akan memberikan fasilitas antara lain yaitu pelatihan, sertifikasi, dan juga workshop di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT PLN. PT PLN juga melakukan pelatihan kepemimpinan, manajemen proyek, workshop praktis, dan juga mentoring. Dan untuk pengembangan karir, PT PLN melakukan pemetaan talenta dan penentuan program pengembangan yang sesuai untuk masing-masing karyawan. Selanjutnya ada penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja pada PT PLN dilakukan pada setiap semester, dan penilaian ini dilakukan oleh atasan dan senior manajer bidang sumber daya manusia dengan menilai integritas, leadership, soft skill, dan juga hard skill karyawan. Dan terakhir ada rencana tindakan, yaitu hasil penilaian kinerja digunakan untuk merumuskan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan individu pegawai. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fauzia. Materi selanjutnya yaitu strategi retensi, kompensasi, dan tunjangan. Adanya gaji kompetitif. Perusahaan melakukan analisis untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh talenta dan memastikan bahwa gaji yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu budaya perusahaan, lingkungan kerja, memelihara kondisi lingkungan kerja yang baik
dan ramah. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada evaluasi dan revisi program. Terbagi menjadi dua, yaitu metode evaluasi dan tindakan revisi. Metode evaluasi, adanya survei karyawan, pengumpulan umpan balik dari pegawai mengenai program manajemen talenta dan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu kinerja bisnis, melihat bagaimana hasil dari manajemen talenta dan penempatan pegawai yang tepat dapat berkontribusi pada pencapaian target kinerja perusahaan. Selanjutnya itu tindakan revisi, adanya analisis umpan balik, menilai umpan balik karyawan dari hasil wawancara dengan manajer dan karyawan. Yang terakhir yaitu perbaikan program, menganalisis lebih lanjut mengenai penempatan pegawai dan pengisian posisi strategis, serta penerapan pembagian tugas yang lebih jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Sahira. Baiklah, selanjutnya ada implementasi dan monitoring. Pada bagian rencana implementasi, ada tahapan, yaitu proses perencanaan talenta yang mencakup analisis posisi kunci dan kriteria pegawai yang disiapkan untuk mengisi posisi tersebut. Lalu yang kedua ada tim pelaksana, yaitu manajemen talenta dilakukan oleh tim manajemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kebijakan yang terkait. Lalu selanjutnya pada bagian monitoring, yang pertama ada pelaporan berkala, di mana penilaian kerja dilakukan setiap semester oleh atasan langsung dan senior manajer yang berfungsi untuk memantau perkembangan pegawai. Lalu yang kedua ada review tahunan, di mana penilaian kerja dilakukan setiap semester oleh atasan langsung dan senior manajer bidang sumber daya manusia. Penilaian ini meliputi aspek integritas, leadership, soft skill, dan hard skill. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami maaf. Saya kembalikan